إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا خدمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Nurul Islam Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? Tanggal kurang lebih tanggal 15 Dzulqa'dah. Sudah kita tinggalkan dulu bulan Ramadan. Kemudian kita masuk di dalam bulan Syawal. Sekarang masuk di dalam bulan Dzulqa'dah, kurang lebih tanggal 15 Dzulqa'dah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin amalus shalih laha." Ada amal soleh yang nilainya dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari ini. Yakni yaumul usri. Ya, apabila kita melakukan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah, maka amalan itu dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari ini. Jadi amalannya dicintai. Kalau sudah dicintai, tentunya diampuni oleh Allah. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga 15 hari ke depan kita persiapkan. Ya, kita persiapkan hari ini. Mumpung kita berada di bulan, insya Allah masuk di dalam bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah, antara lain apa? Ya, amal soleh. Mungkin kita taubat pertama, at-taubatu min jami'idz dzunub. Taubat, kita tidak akan terlepas dari khilaf, kita tidak terlepas dari kesalahan, baik
kesalahan yang sadar, kesalahan yang tidak sadar, kesalahan yang jelas maupun kesalahan yang kecil maupun besar. Tak tahu kan? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? 24 jam ini beliau istighfar kepada Allah. Padahal beliau itu sudah dijamin maksum terjaga dari perbuatan dosa, tapi memberikan satu teladan kepada diri kita, istighfar 75, 100 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, menyadari bahwa diri kita itu adalah ada dosa yang sadar, ada dosa yang tidak sadar, kecil dan besar. Nah, itu pertama, tobat. Tobat itu artinya berhenti. Kemudian menyesal dan berjanji tidak akan mengulang. Itu kalau kepada Allah. Tapi kalau kepada sama manusia ditambah satu lagi, minta ikhlasnya dari kesalahan-kesalahan yang ada. Itu pertama kita lakukan. Kemudian yang nomor 2 yang kita lakukan adalah memperbanyak amalan sunnah, memanfaatkan hari-hari yang dicintai oleh Allah, memperbanyak amal sunnah. Apa amal sunnah itu? Ya, memperbanyak amal sunnah. Bisa juga baca zikirnya, bisa juga apanya, baca Al-Quran, memperbanyak sholat, amalan-amalan yang lain, amalan sunnah bisa kita lakukan. Bisa juga kita melakukan puasa sunnah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, ya paling terakhir apa itu? Puasa Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah. Ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, jamaah haji untuk melakukan muhasabah, jamaah haji untuk mengevaluasi, jamaah haji untuk istilahnya melakukan muhasabah, merenungkan sampai beliau itu mengenal Allah. Itu yang ada di kota Mekah, di Arafah. Begitu juga kita yang tidak melaksanakan ibadah disunahkan puasa Arafah tadi. Minimal itu. Di samping melakukan ibadah puasa tadi, kita juga memperbanyak perenungan, muhasabah. Muhasabah itu adalah mengevaluasi zikir, melihat eksistensi dirinya, ya, melihat keberadaannya dia di dunia ini, didatangkan oleh Allah, kemudian kembali kepada Allah. Didatangkan Allah di dunia ini, meskipun jenengan tidak mental. Dulu mental tidak jenengan, mental. Ya. Dulu tidak mental, tapi kita diwujudkan nikmatul ijab. Luar biasa. Kita diwujudkan oleh Allah di dunia ini, bisa menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita dihadirkan, kita ciptakan di dunia ini.
menyaksikan tanda-tanda kebesaran, menyaksikan langit, menyaksikan bumi, menyaksikan apapun yang kita lihat itu adalah yang harus kita baca. Terutama kita bisa membaca diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kamu tidak perhatikan? Ya, nafas terus menerus berjalan, detak jantung terus berjalan. Meskipun dengan tidur, jantungnya ini tidak berhenti kan? Nah, berhenti terus, nafasnya terus, jantungnya terus, peredaran darahnya terus. Ya kan? Tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah pertolongan makunan dari Allah, bahwa kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, ya kan? Sampai kita tidak sadar bahwa kita bisa duduk, kita bisa melihat, bisa mendengar. Ini kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ya, makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW kita diingatkan nikmat dan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat. An-nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Ya, melupakan bahwa nikmat sehat, as-sihah, sehat, itu adalah nikmat yang luar biasa. Ya, kalau jenengan tidak merenungkan, ya, sakit gigi itu enak nggak? Enak. Padahal berapa persen itu? Kepalanya gak enak, duduk gak enak, makan gak enak, tidur tidak enak. Padahal gigi saja. Berapa persen? Dikurangi 0,3%. Itu pun tidak enak. Apalagi diuji oleh Allah, kesehatannya dikurangi 10%, luar biasa. Jadi kan kalau datang ke rumah sakit, lihat di ruang ICU, kepingin apa itu? Kepingin sehat, berapapun biaya, puluhan juta, ya, bahkan ratusan juta, bahkan berapapun dia siap untuk apa? Untuk supaya dia sehat. Sehingga apa? Sehingga ketika kita merenungkan setiap detik, setiap hembusan nafas, kesehatan yang ada di diri kita, berarti kalau kita sudah yakin ini dari Allah, nafas dari Allah, pendengaran dari Allah, bisa mikir dari Allah, bisa berdiri dari Allah, pertama yang kita dapat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah. Ya. Setelah bersyukur alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan ibadah. Setelah mengucapkan lisannya alhamdulillah, hatinya, ya, yang disebut dengan hati itu adalah basirohnya, mata batinnya. Basornya mata zahir sehat-sehat. Kemudian basirohnya mata batin ini dari Allah. Sehingga dia bersyukur kepada Allah, kesehatannya adalah untuk memperbanyak ibadah sesuai dengan kemampuan panjenengan, ya, sesuai dengan kemampuan panjenengan. Minimal hatinya Allah, Allah, Allah terus. Minimal di dalam hatinya itu setiap kita duduk, setiap kita berdiri, setiap kita di mana saja, hatinya itu dihidupkan dengan Allah, Allah, Allah. Makanya di dalam ayat yang lain kita diingatkan oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatin lil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina dzkurullah qiyaman, berdiri, waktu dan duduk, wa ala junubi, berbaring, ingat Allah. Ya, kalau pada saat pagi ini alhamdulillah kita bisa ke masjid, berjalan, apapun kita bisa sendiri. Kalau tidak mendapatkan maunah dari Allah, tidak bisa. Makanya kita banyak bersyukur, minimal beralhamdulillah, lisannya, hatinya, hakikatnya dari Allah. Kemudian amal berbuatnya nyari untuk memberi banyak ibadah. Jadi persiapan untuk menuju bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena amal ibadah pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Minimal tanggal 1, 10 apapun kita tinggalkan, sholat malamnya, zikirnya, sholatnya, dan lain sebagainya. Atau kita puasa siapa? Puasa Arafah di Mekah, wukuf, berhenti, konsentrasi diri di Indonesia sampai yang berangkat, juga puasa dan merenungkan, mengevaluasi dirinya, tafakkur saat al-khairu min ibadah syah, berpikir dalam satu saat, bisa juga 10 menit, 15 menit, atau 30 menit, khairu lebih baik daripada beribadah 1 tahun sunnah tanpa didasari dengan apa? Tafakkur, berpikir dan berpikir, akhirnya muncul hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu yang bermanfaat, adanya perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Nah, itu amalan yang harus kita persiapkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10, dan terakhir kita disunahkan menyembelih hewan kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan keterangan dari kitab hikam yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk pada hikmah yang nomor 6. Sedikit demi sedikit kita belajar bersama-sama hikmah pertama, hikmah kedua, sampai sekarang hikmah yang 6. Kita belajar. Artinya secara teori di dalam kitab hikam ini kita belajar secara teori. Kalau sudah paham, diamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadi, la yakun ojo ono apa ta'akhuru amadi, mundure zamani, ai zamani atoi, tegese zamani peparing, bida akhuri kelawan mundure, ada akhuri kelawan mundure ma barang yang kau minggu pemafi dalam zaman, ma'al ilhaqi ing dalam sertane nemen-nemen ini. Kalau dalam bahasa Jawa ini kan anggujiki, ngerti dengan anggujiki? Betul ngerti bahasa Jawa. Ya, kita tinggi Jawa tapi kadang-kadang ngerti Jawa nih. Jadi kurang mengerti bahasa Jawa. Ya. Fit du'ai ing dalam doa, ing dalam memohon kepada Allah. Bisa bali ausofi kelawan ilangi pira-pira sifat basyariyatika menungso ira warfil hijabi lan ilangi tabit angkasang sira ausuli kawan usul ira ila maulaka mari bendoro ira maulaka yang mari Allah.
Iku mujiban tepake lihat si kamaran luas iro. Aini ijabah dijuai tegese saking nyembadani doa. Fahuwa mongko utawi Allah iku dominah nanggung sapa Allah laka maring sira al ijabati ing sembadane doa. La yakun ta'akhur amadil atoi ma'al ilhaqi fid doa. Jangan dirokan keterlambatan masa doa kita, keterlambatan Allah memberikan atau mengabulkan doa kita. Padahal sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Mujiban liyaksika menyebabkan untuk berputus asa. Jadi keterlambatan masa Allah, keterlambatan kita berdoa kepada Allah, padahal kita bersungguh-sungguh berdoa, jangan menjadikan kita itu putus asa. Misalnya jenengan kepingin usul kepada Allah, kepingin terbukanya hijab, kita berdoa terus setiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi masih belum dikabulkan. Dengan doa seperti itu, jangan menjadikan putus asa. Jangan menjadikan putus asa. Karena belum terkabulnya doa itu, menurut Allah itu adalah kebaikan bagi orang yang memohon kepada Allah. Misalnya jangan punya cita-cita apa, belum terkabul, tapi setiap hari kita berdoa. Jangan menjadikan doa kita belum dikabulkan itu putus asa. Wah, wis males rek. Aku bendino donga kok belum dikabul no. Akhirnya tidak semangat. Itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena dengan keterkabulan doa itu kemungkinan belum pas waktunya. Dengan terkabulnya doa itu belum butuh menurut pandangan Allah. Dengan terkabulnya doa itu masih ada nilai-nilai negatif, sehingga kita diuji terus memohon. Kita diuji terus memohon terus. Padahal apa? Padahal Allah menjamin menerima doa kita, apapun permohonan kita, semuanya dijamin Allah diterima. Tidak ada doa yang tidak diterima. Tapi kadang-kadang ketika kita punya harapan yang luar biasa, di saat-saat kita punya harapan yang luar biasa belum dikabulkan, ojo putus asa, semangat. Ketika kita punya husnudzon, itu bernilai ibadah. Misalnya jenengan mental 1 bulan, 2 bulan, tetapi hatinya itu husnudzon, ibadah. 1 bulan dinilai ibadah, 2 bulan dinilai ibadah, 3 bulan dinilai ibadah. Tetapi ketika ketika kita ini ada ragu-ragu,
Ini bukan nilai ibadah, tapi sebaliknya. Kenapa kita kok ragu kepada Allah? Padahal setiap detik, setiap saat kita dikasih sayang oleh Allah. Ketika kita ada keraguan, itu namanya sirkul asghar. Ya. Ketika ada keraguan, nggak boleh kita ragu. Ya. Oleh karenanya di sini dikatakan binafi qauli kelawan rupane dawuh Allah. Napa niku? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni padha ndonga sira kabeh ing ingsun astajib monggo nyembadani ingsun laku marang sira kabeh. Jalu ambek aku, ud'uni mintalah kepada Allah apapun permintaannya. Janjinya Allah, astajib lakum, akan aku kabulkan permohonan kamu semua. Ini Al-Quran, ini adalah firman Allah, wajib kita percaya. Kalau kita tidak percaya, mengurangi nilai-nilai keimanan tadi. Sedikit ada khotir di dalam hati kita ragu-ragu, ini tidak boleh. Kayaknya nilai keimanan itu harus kita tancapkan. Tadi kan duduk, berdiri, berjalan, bernafas, detak jantung, semuanya dari Allah. Kalau dinilai uang, oh tak bisa, miliaran triliunan. Ya. Supaya orang itu bisa bernafas itu aja mahal ya, mahal. Apalagi orang yang diuji oleh Allah di pasar pertanian. Mahal. Nah, setiap detik, setiap hembusan nafas ketika kita lepas dari Allah hancur. Makanya setiap detik, setiap saat kita selalu ditolong oleh Allah. Kita selalu dilayani oleh Allah. Selalu dilayani Allah. Dengan pelayanan yang luar biasa, rahman rahimnya Allah yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya panjenengan sedaya, sampean sedaya, kita menghitung nikmat-nikmat Allah tidak mampu, saking akeh, saking banyak. Ya, kan nikmat mata ini, nikmat mata kok enggak bisa itu. Ya, nah itu butuh lagi perenungan, tafakkaru, butuh perenungan, sadar diri. Makanya kita butuh membiasakan tafakur. Tetapi tafakur bisa juga diimbangi dengan tata berpikir dan berpikir, muncul hikmah. Hikmah itu hasil dari kesadaran dan ada perubahan terhadap diri kita. Di dalam Al-Quran tadi kita sudah jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku hei hamba-hambaku, minta apa saja. Ketika ada seseorang minta belum dikabulkan, berilah ibadah. Enak kan? Berilah ibadah. Tetapi dia sadar bahwa Allah masih belum memberi itu husnudzon. Ketika seseorang itu suudzon, nah ini, ya kan? Ketika kita suudzon, nah itu mengurangi, bahkan tidak baik. Karena setiap saat itu kita dilayani Allah, kita punya khawatir yang tidak baik. Jadi doa apapun, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan permohonan kamu. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang tidak dikabulkan di dunia, ada yang dialihkan. Oh, orang ini minta istilahnya itu A, tapi permintaan A itu belum dikabulkan, tapi terus husnudzon. Ketika orang ini mau terjadi sesuatu yang negatif, yang membahayakan itulah ditolong oleh Allah. Yang doa, yang permohonannya itu adalah diganti dengan pertolongan Allah tadi. Artinya ketika kita berdoa, berilah ibadah.
Ketika kita sabar beribadah harus husnudzon kepada Allah. Fima yahtaru laka fima tahun nafsi. Fima indal barang yahtaru kang milih sapa Allah hikmah. Laka maring sira la fima ora ing dalem barang tahtaru kang milih sira hikmah li nafsika karena tawaira wa fil waqti lan ing dalem waktu alladzi yuridu kang ngarepake sapa Allah ing alladzi la fil waqti ora ing dalem waktu alladzi yuridu kang ngarepake sira ing alladzi faqat yakun mongko terkadang ana apa al-hijab takbir al-muridi ing atas murid iku khairan luwih bagus lalu ketuwe murid. Jadi permohonan kita kepada Allah itu ya Allah, tidak menurut kehendak kita. Ya Allah, pada bulan ini ya Allah saya minta ini. Allah mengabulkan sesuai dengan kehendak Allah, ya Allah, bukan kehendak orang itu. Kenapa? Karena Allah itu tahu masalahnya. Begitu juga waktunya. Waktunya itu Allah yang menentukan. Ya Allah, dikabulkan. Ya Allah, waktunya Allah yang menentukan, bukan menurut waktu kita. Baik kehendaknya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, maupun waktunya itu adalah Allah yang menentukan waktu dikabulkannya itu. Nah, ini memberikan satu pemahaman kepada diri kita. Yang penting kita itu memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Yang penting kita memohon kepada Allah, menunjukkan bahwa diri kita lemah, menunjukkan diri kita tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk menghindari satu kemaksiatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan satu ibadah illa billahil kecuali pertolongan dari Allah. Inilah secara global hikmah yang nomor 6 ini tentang doa. Secara garis besar hikmah yang nomor 6 ini berbicara tentang doa, permohonan kita kepada Allah. Untuk selanjutnya supaya jenengan tidak kantuk, supaya saling bermusyawarah, monggo ditanyakan bareng-bareng kita bahas. Monggo silakan. Monggo. Bapak sih. Monggo Bapak Amin, silakan. Silakan ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi doa yang mustajab ya di akhir sholat, setelah kita sholat menurut waktu, ini doa mustajab menurut waktu-waktu. Selesai sholat, di antara adzan dan iqamah, di antara adzan dan iqamah. Kemudian pada waktu sepertiga malam, Allah mengumbar suara yang baku, jangan tidur lagi, bangkit bangun, udhuni astajib lakum, mintalah pasti akan aku kabul. Jadi menurut waktu-waktu itu antara lain habis sholat, di antara adzan dan iqamah, kemudian di antara khotib duduk dua khutbah itu ya, kemudian waktu-waktu yang tadi sepertiga malam itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Tapi
kita berdoa diikuti dengan ikhtiar. Misalnya panjenengan doa, ya Allah, saya mohon rezeki yang barokah. Ini kan mohon, tetapi kita harus ikhtiar. Kita harus ikhtiar sesuai dengan kemampuannya. Ya Allah, saya mohon rezeki, saya mohon ini. Tetapi kita harus ikhtiar. Kalau dulu kan kita sudah berbicara tentang makom tajrid, juga makom asbar. Ya Allah, saya mohon anak saya ini menjadi anak soleh-solihah, ya dididik, dikasih teladan. Memohon anak soleh-solihah tapi tidak dikasih teladan, tidak bisa. Tidak bisa. Kita kasih contoh, kita kasih teladan dan berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoa ikhtiar zahir, ikhtiar batin, kemudian istiqomah, kemudian fatawakal Allah. Pertama kita ridho, yang dulu sudah kita bahas itu. Ridho dengan qada dan qadar yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Setelah ridho, ikhtiar. Ikhtiar zahir, ikhtiar batin. Zahir, aktivitas sesuai dengan permohonan tadi. Kemudian ikhtiar batin, memohon bahwa diri kita ini memang, misalnya kalau kita kerja, kita ini wajib kerja kalau golongan asbar. Tapi yang menentukan berhasil dan tidaknya hak prerogatif Allah. Yang penting kita kerja. Tapi jangan sampai kita bekerja itu adalah meninggalkan kewajiban. Padahal yang disuruh Allah adalah ibadah. Allah di dalam Al-Quran tidak menyuruh kerja rendah. Yang disuruh ibadah. Yang wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah apa yang diberikan oleh Allah, kenikmatan akhirat. Apa kenikmatan akhirat? Kita bisa masuk surga. Wabtaghi, melalui apa? Melalui ibadah. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia? Ibadah. Jadi ada dua tugas. Kita di dunia ini ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah ibadah. Tugas yang kedua adalah sebagai khalifah. Tugas yang pertama ibadah, baik itu ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Setiap detik, setiap saat, perbuatan kita, amal kita menjadi ibadah. Kemudian yang nomor dua, sebagai khalifah. Apa khalifah itu? Memimpin diri kita, memimpin masyarakat, memimpin keluarga. Ya, sebagai khalifah itu adalah memakmurkan keluarganya, memakmurkan masyarakatnya, memakmurkan bangsa dan negaranya. Jadi keterlibatan kita ini bermasyarakat, ya dengan aktif di masjid, bagus. Keterlibatan diri kita untuk merampung wilayah RT ini, keterlibatan apa? Supaya orang-orang yang berdiam di sini itu adalah ibadahnya api, akhlaknya api, diajak bareng-bareng, tidak egois. Jadi keterlibatan kita di dalam masyarakat, keterlibatan kita kepada keluarga, keterlibatan kita kepada bangsa dan negara untuk memajukan peradaban. Ya. Jadi di samping kita itu adalah ibadah secara khusus, ya, ibadah secara spiritual, secara itu. Kemudian yang kedua ibadah tadi sosial atau ibadah memakmurkan. Jadikanlah diri kita ini adalah berhubungan kepada Allah dalam rangka untuk peningkatan, dan jadikanlah diri kita itu keterlibatan kita di dalam membangun masyarakat supaya masyarakat bangsa negara dunia ini menjadi maju, teknologinya maju. Dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada kapal laut, ada kapal laut dan sebagainya. Sekarang ada HP, ada IT yang canggih dan sebagainya.
itu adalah peranan manusia sebagai khalifah. Dalam dua visi misi sebagai hamba Allah, dua hal inilah harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar kita secara itu, tapi kita bermasyarakat, kita ngatur, kita ikut bagaimana masyarakat ini menjadi hamba baik. Oke, atau lain seperti itu. Monggo yang lain, Ibu, monggo silakan Ibu. Wonten ngene nih, mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bermaaf. Saya ini saya sudah merangkum. Ya. Dan sudah disampaikan mulai dari yang hikmah pertama. Ya. Mohon kalau saya salah itu. Ya, monggo silakan. Hikmah yang satu, meskipun banyak dosa. Ya. Jangan putus asa. Kemudian hikmah yang kedua, ada dua waktu yang kita pilih mas. Kemudian yang ketiga, semangat kita yang untuk hidup dalam berusaha dan sebagainya. Ya, monggo terus. Kemudian yang keempat, hikmah keempat adalah berpikir tenang, tenangkan dirimu dan jiwamu, jangan risau atau galau karena dunia sudah diatur. Ya. Kemudian yang kelima, saya mohon maaf, saya cari di dalam kata saya ada. Mohon kalau mungkin ya sedikitnya bisa. Oke. Terima kasih, bagus Bu. Antara lain seperti itu. Jadi hikmah yang nomor 5 tadi, yang 5 apa tadi? Arif nafsah kami tadbir. Jadi yang pertama sudah ada, itu hikmah yang 4 itu ada kaitannya dengan hikmah nomor 3, sawabul iman la tahrik aswal aqdar, takdir. Kemudian hikmah yang 4, arif nafsah kami tadbir. Tenangkanlah dirimu. Ojo melok-melok ngatur apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Maksudnya apa? Kita ini boleh bekerja, kita boleh ikhtiar, tetapi jangan dengan ikhtiar itu sampai melupakan ibadah. Arif nafsaka minat tadbir. Tenangkanlah dirimu. Ya toh, jangan terlalu kita itu akan mengatur di dalam kehidupan ini. Memang kita disuruh mengatur, disuruh planning, tapi dengan mengucapkan insya Allah. Ya toh, insya Allah. Misalnya pagi ini saya mau ke Ampel, setelah Ampel mau ke Gresik, setelah Gresik mau ke Tuba, insya Allah. Kenapa kok insya Allah? Karena dengan ucapan seperti itu bahwa diri kita ini memang tidak bisa apa yang terjadi satu detik akan datang nggak tahu. Maka kita mengucapkan insya Allah. Kalau Allah menghendaki, insya Allah nggak cukup. Saya ke Ampel, ke Gresik, sampai ke Tuban, insya Allah bi'aunillah biquwatillah. Ketika menjenengan ngatur, memplanning, merencanakan, ya loh, tadi yang saya contohkan
ke Ngampel, ke Giri sampai ke Tuban, insya Allah saya ke Ngampel, ke Tuban bikuwatillah biirodatillah, dengan kekuatan Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan diri kita itu lemah, menunjukkan diri kita itu la haula wala quwwata illa billah. Makanya dengan kalau berjanji insya Allah bikuwatillah biaunillah saya datang. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang 2 detik aja, nggak tahu 1 detik nggak tahu apa yang terjadi. Dengan demikian kita sandarkan kepada Allah. Saya datang, insya Allah saya datang bikuwatin lah, dengan kekuatan Allah. Itu dibiasakan. Nah, ketika kita tidak mengucapkan insya Allah dan ketika kita tambahin bikuwatillah, itu kita dicelah oleh Allah. Itu tidak baik. Ya Bu ya. Terima kasih ya toh. Ibu istilahnya itu catatannya luar biasa ya toh. Dipraktekkan Bu ya. Ya toh. Dan nomor 5 ya ini tadi 4 tadi yang sekarang. Kita nomor 4 hari nafsakan, kemudian nomor 5 ijtihaduka fima dhumilaka. Ijtihaduka fima dhumilaka wa taksiruka fima tuliba minka ala basyirah minka. Mata batin yang tertutup. Ijtihaduka, semangatmu untuk mengatur dunia yang sudah dijamin oleh Allah, padahal ya toh, keteledoranmu apa yang diwajibkan oleh Allah, misalnya sholat ibadah, dunia ini sudah dijamin rezeki, akhirat belum dijamin, tapi dunia sudah dijamin. Contohnya apa? Contohnya itu ya apa min kulli dzabbatin fil ardi illa Allah rizqan. Setiap yang bergerak, yang melata manusia dijamin rezekinya oleh Allah. Itu dunia dijamin. Tapi yang belum dijamin apa? Di akhirat belum dijamin. Ya toh. Ketika seseorang itu bekerja optimal tapi melupakan sholat, itu mata batinnya gelap, mata batinnya apa? Buta. Ya toh. Nah, mata batin ini mampu memandang bahwa ibadah perlu, tapi jangan lupa sholat. Tapi ketika orang itu gelap, kabur mata batinnya, bekerja perlu, ibadah lupa. Ya toh. Nah, itu istilahnya yang di dunia ini sudah dijamin, tapi kok dikejar sampai lupa sholat, itu menunjukkan mata batinnya buta. Mata batin itu namanya basyirah. Ya, sudah ya? Ya, artinya dicatat 1 sampai 6 belajar diamalkan, ya. Diamalkan sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan. Apa dia? Maka mugi-mugi kajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, khususnya pribadi saya dan dunia yang hadir di dalam kesempatan yang baik ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, bi rahmatika abadan abadan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahil alamin. Allahumma fi ila qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.